Bab 4631, Mempersiapkan Perang. Awalnya aku tidak percaya, tapi aku melihatnya dengan mataku sendiri, jadi itu tidak mungkin palsu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi dan melihat-lihat denganku. Lalu kamu akan memikirkan apakah kamu ingin bekerja sama denganku. Dev berkata pada Qian Yue. Qian Yue mengangguk dengan cepat dan berkata, "Oke, aku akan pergi dan melihatmu. Jika memang ada lapisan batu roh peri, aku pasti akan bekerja sama denganmu. Jika ada urat batu roh peri di sini, kita benar-benar akan menghasilkan banyak uang." Qian Yue mengikuti Dev keluar kota dan langsung menuju urat batu roh peri. Saat dia melompat dari tebing dan memasuki gua, Qian Yue sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada urat batu roh peri yang tersembunyi di tempat seperti itu. Paman Qian. Yao Mei sedikit terkejut saat melihat Qian Yue. Dia tidak menyangka Dev akan membawa Qian Yue. Kakak Yao Mei juga mengenal Qian Yue. Bagaimanapun, dia telah menjual batu peri kepada Qian Yue sebelumnya. Kami adalah kenalan lama, tetapi semakin sedikit orang yang mengetahui tentang urat batu roh peri ini, semakin baik. Sekarang Dev tiba-tiba membawa Qian Yue, yang membuat saudara Yao Mei sangat bingung. Tidak mungkin hanya sedikit dari kita yang bisa menambang urat batu roh peri ini, jadi aku meminta Paman Qian untuk bekerja sama. Dev menjelaskan. Di mana saudaraku? Xiong Ying tidak peduli dengan urat batu roh peri, dia hanya peduli pada kakaknya. Jangan khawatir, aku akan membawa adikmu ke sini setelah semuanya beres. Dev menghibur Xiong Ying dan berkata. Melihat ini, Xiong Ying mengangguk. Dia masih mempercayai Dev. Bagaimanapun, Dev tampak cukup baik. Dia tidak seperti saudara perempuan dan laki-lakinya. Matanya menyipit ketika dia melihatnya, dan dia terlihat vulgar, yang membuat Xiong Ying sangat jijik. Aku bisa bekerja sama. Serahkan saja urusan menambang batu peri padaku. Setelah melihat urat batu roh peri dengan gembira, Qian Yue berkata kepada Dev dengan penuh semangat. Baiklah, aku serahkan ini milikku padamu, ada hal lain yang harus kulakukan. Kalau begitu, serahkan semua batu peri yang ditambang kepadaku. Aku akan membelinya dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, jadi kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Dev berkata pada Qian Yue. Tidak masalah, serahkan saja padaku, jangan khawatir. Qian Yue mengangguk dan berkata. Kakak ipar, apakah kamu tidak takut jika kamu menyerahkan urat batu roh peri ini kepada orang lain dan melepaskannya? Saudara Yao Mei bertanya pada Dev dengan suara rendah. Jangan curiga terhadap mereka yang kamu pekerjakan, dan jangan curiga terhadap mereka yang kamu curigai. Bukankah itu sebabnya kamu ada di sini untuk mengawasiku? Aku akan melepaskan Xiong Kuo. Xiong Kuo akan berada di sana saat itu, dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Dev tersenyum tipis dan langsung pergi. Dev sepertinya terlalu percaya pada Qian Yue. Dev tidak tahu bahwa Qian Yue segera menghubungi Qiyutu setelah dia pergi. Setelah menemukan urat batu roh peri, Qian Yue tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menelan urat ini. Jika Anda ingin memaksimalkan keuntungan, beritahu Qiyutu. Hanya dengan mengikuti keluarga Qiyu dia bisa mendapatkan manfaat terbesar. Mengenai kepercayaan Dev, Qian Yue tidak peduli sama sekali. Dalam masyarakat ini, kepercayaan bukanlah apa-apa, bisakah itu digunakan sebagai makanan. Kota Binatang, Rumah Sing. Dev menemukan Sing Daorong dan ingin mendapatkan perintah amnesti dari Sing Daorong, lalu melepaskan Xiong Kuo. Ketika Dev datang ke Sing Mansion, dia menemukan ada suasana mematikan di seluruh Sing Mansion, dan semua orang tampak serius. Bai Cheng, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Dev merasakan suasana dingin di rumah Sing, jadi dia bertanya pada Bai Cheng. Tuan Dev, rumah Qiyu sedang mengerahkan pasukan dan jenderal, dan mungkin akan mengambil tindakan terhadap kita, jadi Jenderal Sing juga secara aktif mempersiapkan perang. Bai Cheng mengikuti Dev dan berkata. Lalu kenapa Qiyu Mansion tiba-tiba mengambil tindakan? Ada jenderal binatang terkenal di sini, bagaimana sikapnya? Dev sangat bingung, mengapa Qiyu Mansion tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Sing Mansion. Tanda hubung. Bab 4632, Penyelamatan. Saya tidak tahu, Jenderal Sing hanya meminta kami bersiap-siap, saya tidak tahu apa-apa lagi. Bai Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata. Dev tahu bahwa Bai Cheng hanyalah tamu biasa, dan tidak mungkin mengetahui banyak cerita orang dalam. Terlebih lagi, Bai Cheng bukanlah yang paling terkemuka di antara banyak tamu. Di mana Jenderal Sing? Saya ada hubungannya dengan dia. Dev bertanya. Dia ada di aula, berbicara dengan beberapa komandan di mansion, atau kamu bisa mencarinya nanti. Bai Cheng mengikuti Dev dan berkata. Dev mengangguk dan berencana untuk menunggu di luar. Dev tidak ingin terlalu terlibat dalam pertengkaran internal seperti ini. Meskipun dia sekarang dianggap sebagai tamu rumah Sing, dia tidak punya pilihan selain pergi cepat atau lambat. Tuan Dev, Jenderal Sing mengundangmu. Saat ini, pintu aula terbuka, dan seorang komandan berkata kepada Dev. Tolong aku. Dev tercengang. Dia tidak menyangka Jenderal Sing sudah mengetahui bahwa dia telah kembali, jadi dia mengikuti komandan ke aula. Saat ini, hanya ada 6 komandan berbaju besi di aula, dan tidak ada tamu.
Terlihat bahwa Keking masih dikecualikan dari masalah rahasia tersebut, lagi pula Keking menyebutkan bahwa dia hanyalah seorang pembantu dan tamu, bukan anggota sebenarnya dari rumah Sing. Dev, duduklah. Melihat Dev masuk, Sing Daorong berkata perlahan. Dev menemukan tempat duduk dan duduk, lalu bertanya, Jenderal Sing, saya bertanya-tanya mengapa rumah Qiu tiba-tiba ingin mengambil tindakan. Sing Daorong tidak menjawab Dev, tetapi bertanya kepada Dev, apakah kamu sedang keluar kota? Tidak buruk. Dev mengangguk. Apakah kamu membunuh putra Qiu Wanxing, Qiu Yu? Sing Daorong terus bertanya. Dev tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, benar, tapi dia mengikutiku dan ingin membunuhku terlebih dahulu. Apakah karena Qiu Mansion tiba-tiba mengambil tindakan karena aku membunuh putranya? Dev merasa ini agak mustahil. Meskipun dia adalah tamu rumah Sing, dia hanyalah seorang tamu. Jika dia membunuh Qiu Yu, rumah Qiu pasti bisa mengundangnya untuk membalas dendam. Tidak mungkin dia bertengkar besar dan mengikuti rumah Sing karena masalah ini. Bagaimanapun, Keking hanyalah seorang tamu, bukan anggota rumah Sing. Kamu hanyalah bujukan untuk membunuh Qiu Yu. Qiu Wanxing telah mengambil tindakan terhadap kita. Selama periode ini, kamu tidak boleh berjalan-jalan di kota bis suka hati untuk menghindari orang-orang dari rumah Qiu melakukan hal buruk padamu. Saya akan memerintahkan orang untuk menyiapkan lebih banyak sumber daya untuk Anda, dan Anda dapat berlatih di rumah saya. Sing Daorong tidak berencana membiarkan Dev meninggalkan rumah. Ketika Dev mendengar ini, dia buru-buru berkata, Jenderal Sing, saya ingin meminta pengampunan dan menyelamatkan seseorang dari penjara. Tidak masalah, tapi sekarang ada banyak kekacauan di penjara. Kapten Zhou juga terbunuh hari itu, dan Jenderal Yan sangat marah. Bagaimanapun, penjara adalah wilayah pengaruhnya, dan Kapten Zhou juga miliknya, dan dia sedang menyelidikinya. Aku akan meminta Bai Cheng untuk membawamu ke sana. Kamu bisa menyelamatkan siapapun yang kamu inginkan. Diperkirakan penjara akan ditata ulang sebentar lagi. Kata Sing Daorong. Kapten Zhou dibunuh oleh putra tertua keluarga Qiu. Saya berada di lokasi kejadian saat itu. Dev menjelaskan situasinya secara detail. Ketika Sing Daorong mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut, dan kemudian berkata, jangan membicarakan masalah ini kepada dunia luar, kamu pergi ke penjara untuk menyelamatkan orang. Sing Daorong dengan santai memberikan perintah pengampunan kepada Dev. Meskipun Dev bingung mengapa Sing Daorong tidak membiarkan dia memberitahu dunia luar, bukankah lebih baik bersatu dengan Yan Mansion untuk menangani Qiu Mansion? Tapi Dev tidak mengajukan pertanyaan apapun dan pergi dengan perintah amnesti. Dev mengikuti Bai Cheng ke penjara dan menggunakan perintah amnesti untuk membebaskan Xiong Kuo. Ketika Xiong Kuo keluar dari penjara, seorang pria jangkung dan bermartabat menangis. Tuan Dev, terima kasih banyak. Saya ingin tahu apakah Tuan Dev telah melihat saudara perempuan saya. Apakah dia baik-baik saja? Xiong Kuo bertanya pada Dev. Bab 4633, penting untuk menyelamatkan hidup Anda. Adikmu sangat baik, tapi ada satu hal. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Dev memandang Xiong Kuo dan berkata. Xiong Kuo tercengang, Tuan Dev, saya ingin tahu di mana saya tidak mengatakan yang sebenarnya. Adikmu jelas sangat cantik, bagaimana kamu bisa mengatakan adikmu rata-rata? Xiong Ying bisa dibilang cantik, tapi pria ini Xiong Kuo sebenarnya mengatakan bahwa dia seperti adik perempuan. Benarkah? Menurutku adikku sangat biasa, tidak ada yang cantik dari dia. Xiong Kuo berkata dengan tatapan polos. Melihat Xiong Kuo seperti itu, Dev terdiam. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa menemukan sisi indah dari orang yang dicintainya. Bagaimanapun, mereka hidup bersama sepanjang hari, dan yang mereka lihat hanyalah kekurangan mereka, dan bahkan jika ada yang tidak beres, mereka sering bertengkar. Pergilah ke tambang batu peri. Kakakmu ada di sana, aku sudah menemukan seseorang untuk menambang nadinya. Tapi jangan khawatir, kamu juga akan mendapat bagian dalam hal ini. Dev meminta Xiong Kuo meninggalkan kota dan pergi ke tambang batu peri. Bagaimanapun, Xiong Kuo lah yang menemukan tambang batu peri. Apalagi Xiong Kuo masih berada di alam Mahayana. Dibandingkan dengan saudara Yao Mei dan Xiong Ying, dia relatif lebih kuat dan juga bisa mengawasi Qian Yue. Setelah Xiong Kuo pergi, Dev kembali ke Sing Mansion. Dia juga berencana memanfaatkan waktu luang beberapa hari ini untuk menggunakan sumber daya yang ada guna memanfaatkan waktu berlatih. Dia harus berusaha untuk menerobos ke alam Mahayana secepat mungkin. Hanya ketika dia mencapai alam Mahayana dia tidak bisa takut pada orang-orang di kota binatang ini. Tapi Dev tidak menyangka bahwa Qiyutu dan orang-orangnya telah sampai di urat batu roh peri. Melihat batu roh peri yang bersinar di depannya, Qiyutu sangat bahagia. Yao Mei bersaudara dan Xiong Ying semuanya dikendalikan. Mereka hanyalah biksu di alam kesengsaraan, jadi menghadapi biksu alam Mahayana, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tuan Qiyu, sekarang kita memiliki urat batu roh peri, kita bisa menghasilkan banyak uang. Qian Yue memandang Qiyutu dengan penuh semangat dan berkata, kamu melakukannya dengan baik, rumah Qiyu kami tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan mencapai prestasi luar biasa setelah Anda bergabung dengan Qiyu Mansion kami. Saya ingin tahu bagaimana Anda menemukan urat batu roh peri ini. Qiyutu bertanya pada Qian Yue.
Tuan Qiu, seorang biksu bernama Dev ingin bekerja sama dengan saya dalam menambang urat batu roh peri ini, jadi dia membawa saya ke sini. Tapi dia tidak tahu kalau aku telah bergabung dengan Qiu Mansion. Kata Qian Yue. Dev, Qiu Tu mengerutkan kening saat mendengar nama itu. Tuan Qiu, maka Dev adalah pembunuh saudaramu. Dia mengambil ramuan binatang saudaramu dengan pedang. Saudara Yao Mei berdiri di samping dan berkata dengan tergesa-gesa. Saudara Yao Mei tahu bahwa jika mereka tidak memilih untuk memihak Qiu Tu saat ini, mereka mungkin tidak akan selamat. Jadi dia langsung mengkhianati Dev. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Ketika Yao Mei melihat kakaknya telah mengkhianati Dev, dia menjadi sangat marah, kamu masih bukan manusia. Itu semua karena Dev kamu bisa keluar dari penjara. Tidak masalah apakah Anda pantas mendapatkan pujian atau tidak, yang lebih penting adalah menyelamatkan hidup Anda. Saudara Yao Mei hanya ingin bertahan hidup sekarang. Qiu Tu melirik adik laki-lakinya, dengan cibiran di bibirnya, biarkan dia pergi. Saudara Yao Mei dilepaskan dan segera berlari ke arah Qiu Tu dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Tuan Qiu, saya juga bersedia mengabdi pada rumah Qiu. Saya harap Tuan Qiu dapat memberi saya kesempatan. Apakah kamu kenal dengan Dev? Qiu Tu memandang saudara laki-laki Yao Mei dan bertanya. Kami akrab, jadi Dev tidur dengan adikku, jadi kami relatif dekat. Tapi adikku juga terpaksa melakukannya. Dev sangat kuat, jadi kami saudara dan saudari hanya bisa menahannya dengan mengikutinya. Saudara Yao Mei membuka mulutnya sekarang dan berbohong tanpa tersipu. Jelas dialah yang memaksa Yao Mei tidur dengan Dev, tapi sekarang dia bilang Dev lah yang memaksanya. Dia mengatakan ini hanya untuk mendapatkan simpati dari Qiu Tu itu. Bab 4634, kesengsaraan guntur akan datang. Jika Anda diminta untuk memikat Dev ke sini, seberapa yakin Anda? Qiu Tu bertanya. Qiu Tu berencana meminta saudara laki-laki Yao Mei untuk menemukan Dev, dan kemudian membawa Dev ke urat batu roh peri, dan akhirnya menangkap Dev dalam satu gerakan. Balas dendam karena membunuh saudaramu harus dibalas. Meskipun Qiu Tu dikalahkan terakhir kali, dia sangat percaya diri kali ini karena Qiu Tu juga membawa Tuan Luan bersamanya kali ini. Master Luan ini adalah ahli formasi. Keduanya bergabung pasti lebih dari cukup untuk menghadapi Dev. Tuan Qiu, tidak perlu memikat Dev. Pembuluh darah batu roh peri ada di tangan kita sekarang. Apakah kita masih takut Dev tidak akan datang? Prioritas utama kami adalah menambang batu roh abadi terlebih dahulu, lalu bersiap. Begitu Dev datang, kami bisa menangkapnya. Saat ini, Qian Yue berbicara. Ketika Qiu Tu mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, kamu benar. Orang ini pasti akan kembali ke sini untuk melihatnya. Kita hanya perlu bersiap. Tuan Luan, tolong bantu saya mengatur formasi di sekitar tambang ini. Selama Dev kembali, kita harus menjebaknya. Jangan khawatir, Tuan Muda, tidak ada yang bisa melarikan diri dari lingkaran sihir yang telah saya buat. Tuan Luan berkata dengan percaya diri. Tuan Qiu, Dev juga seorang ahli formasi dan mengetahui seni formasi. Qian Yue mengingatkan Qiu Tu. Meskipun dia tahu seni formasi, apakah dia masih bisa lebih baik dariku? Ketika Tuan Luan mendengar ini, dia mendengus dengan tidak senang. Ketika Qian Yue melihat ini, dia terlalu takut untuk berbicara. Lagi pula, dia tidak tahu apa status Tuan Luan di rumah Qiu. Dia sendiri baru saja bergabung dengan Qiu Mansion, jadi lebih baik jangan menyinggung siapapun. Master Luan adalah master formasi tingkat tinggi. Faktanya, orang lain bisa membandingkannya. Kamu hanya perlu mengarahkan orang untuk menambang batu peri segera. Jangan khawatir tentang hal lain. Kata Qiu Tu pada Qian Yue. Dimengerti, Qian Yue mengangguk. Tuan Luan mulai mengatur formasi, sementara Qian Yue membawa saudara Yao Mei dan beberapa biksu dari rumah Qiu untuk menambang batu roh peri. Adapun dua bersaudara, Yao Mei dan Xiong Kuo, mereka semua ditahan sementara. Dev mulai berlatih secara tertutup di Xing Mansion. Dia memiliki banyak sumber daya, terutama persembahan 100 tahun dari aliansi iblis dan batu roh peri di tas penyimpanan Lota. Hal ini memungkinkan Dev berlatih dengan mudah, dan teknik kondensasi jantung berjalan dengan cepat, memungkinkan kekuatan Dev terus meningkat. Selama Dev memiliki sumber daya yang cukup, dia dapat meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. Suatu pagi beberapa hari kemudian, rumah Xing sepi, dan matahari menembus awan dan menyinari halaman. Dev duduk bersila di ruangan yang sunyi, dikelilingi oleh fluktuasi energi spiritual yang samar-samar, napasnya panjang dan dalam, seolah-olah dia beresonansi dengan energi spiritual antara langit dan bumi. Saat kekuatan spiritual melonjak di tubuhnya, kekuatan kuat berkumpul di tubuhnya, berdampak pada hambatan kultivasi yang ada. Wajah Dev terkadang menunjukkan rasa sakit, dan terkadang menunjukkan ketekunan dan pantang menyerah. Jelas sekali, dia sedang mengalami momen kritis untuk menerobos ke alam Mahayana. Tiba-tiba, ruangan yang sunyi itu dipenuhi cahaya, dan badai energi spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari tubuh Dev, menerangi seluruh ruangan. Untuk sesaat, langit seluruh kota Bis diselimuti awan gelap, dan sambaran petir mulai menyambar. Perubahan mendadak ini membuat banyak biksu di Beast City bingung, mengira ini adalah akhir dunia. Astaga, apa yang terjadi?
Dengan kesengsaraan guntur yang mengerikan, mungkinkah seseorang menerobos ke alam abadi? Saya sudah lama tidak melihat kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan. Pertama kali saya melihat kesengsaraan guntur semacam ini adalah ketika penguasa kota menerobos ke alam abadi. Mungkinkah orang kuat lain dari alam abadi telah muncul di kota binatang? Semua biksu mengangkat kepala dan menyaksikan bencana guntur di langit setebal ember yang berkedip di antara awan gelap. Bab 4635, Awal yang baru. Apa yang terjadi? Sing Daorong juga keluar dari kamar. Jenderal Sing, seharusnya Tuan Dev yang akan menerobos ke alam Mahayana. Bai Cheng melihat ke ruangan tempat Dev berlatih dan berkata, ini hanya terobosan ke alam Mahayana, bagaimana bisa ada gerakan seperti itu? Sing Daorong sangat bingung. Lagi pula, ada banyak biksu alam Mahayana di kota binatang, dan biksu sering kali menerobos ke alam Mahayana, tetapi tidak ada yang membuat keributan saat menerobos ke alam Mahayana. Jenderal Sing, jangan lupa, Tuan Dev berasal dari klan naga, biksu klan naga sejati. Bai Cheng mengingatkan Sing Daorong. Sing Daorong berhenti berbicara, tetapi menatap awan guntur di langit. Langit seakan basah oleh tinta, dan awan gelap berkumpul dari segala arah menuju puncak gunung tempatnya berada. Setiap awan gelap seakan membawa beban yang sangat berat, membuat udara menjadi berat dan menyesakan. Di awan gelap, kilat dan guntur menderu, dan sambaran petir perak melayang seperti naga, menandakan bahwa bencana guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera datang. Dev tahu bahwa momen paling kritis telah tiba. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Kekuatan spiritual di tubuhnya seperti sungai yang deras, berkumpul di dantiannya, membentuk kekuatan yang agung. Ia merasakan fluktuasi energi spiritual antara langit dan bumi, beresonansi dengan langit dan bumi, seolah-olah pada saat ini, ia menyatu dengan seluruh dunia. Saat sambaran petir pertama menembus langit, bencana guntur resmi dimulai. Itu adalah badai petir berwarna perak tebal, dengan suara siulan yang memoyak udara, dan langsung mengenai kepala Dev. Dev mengertakkan gigi dan menggunakan tubuhnya untuk menahan bencana petir. Namun, ini hanyalah permulaan dari bencana petir. Segera setelah itu, lebih banyak bencana petir menimpanya seperti badai yang dahsyat, masing-masing membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Sosok Dev muncul dalam bencana petir. Setiap kali petir menyambar, dia merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah ada ribuan pisau tajam yang memotong tubuhnya. Tapi Dev tidak mundur, dia mengertakkan gigi dan bertahan, menggunakan kemauannya untuk menopang tubuhnya dan bertarung sampai mati dengan guntur. Selama proses ini, tubuh fisik Dev mengalami ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan kesengsaraan guntur meninggalkan bekas hitam hangus di kulitnya, dan beberapa tempat bahkan berdarah. Namun, kekuatan spiritual dalam tubuhnya terus-menerus memperbaiki luka-luka ini, dan setiap perbaikan memberikan lompatan kualitatif pada tubuh fisiknya. Lebih penting lagi, kekuatan mental Dev juga telah disublimasikan di bawah baptisan Lei Jie. Ia merasakan kehendak langit dan bumi yang terkandung dalam guntur dan kilat, yang merupakan kekuatan primitif dan murni, seolah-olah itu adalah panggilan alam yang terdalam. Dia mencoba memahami kekuatan ini, merasakan misteri di dalamnya, dan membiarkan jiwanya beresonansi dengan langit dan bumi, sehingga mencapai keadaan transenden. Seiring berjalannya waktu, kesengsaraan guntur secara bertahap mencapai klimaksnya. Sambaran petir setebal naga raksasa jatuh dari langit, dan setiap sambaran cukup untuk menghancurkan sebuah bukit. Seluruh tubuh Dev mendidih dengan energi spiritual, seolah-olah dia menyatu dengan guntur dan kilat antara langit dan bumi. Dia tidak lagi hanya bertahan secara pasif, tetapi mengambil inisiatif melawan guntur dan kilat dengan kekuatan petir, menunjukkan kontrol dan efektivitas tempur yang luar biasa. Akhirnya, setelah suara gemuruh yang memekakkan telinga, kilat terakhir menghilang di langit, dan awan guntur juga menyebar, menampakkan langit cerah yang sudah lama tidak terlihat. Rumah tempat Dev berada telah lama menjadi abu, dan dia berdiri di sana, dengan pakaian compang camping dan rambut acak-acakan, tetapi matanya lebih cerah dan lebih dalam, seolah-olah dia telah menembus misteri langit dan bumi. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan rasa kagum dan pemahaman akan kekuatan, kehidupan, serta langit dan bumi. Ledakan. Bersamaan dengan raungan yang memekakkan telinga, aura di sekitar Dev tiba-tiba meluas, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Bab 4636, Tebak. Dalam sekejap, fluktuasi kekuatan spiritual di tubuhnya menyatu, tetapi ketenangan dan kedalaman lebih kuat dari sebelumnya, yang merupakan temperamen unik dari orang kuat di alam Mahayana. Mata Dev bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, yang merupakan kegembiraan dan kepercayaan diri setelah terobosan. Dia merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan senyuman puas muncul di bibirnya. Dia tahu bahwa dia akhirnya memasuki alam Mahayana, dan kekuatannya telah membuat lompatan kualitatif. Tuan Dev, selamat telah menerobos ke alam Mahayana. Bai Cheng segera bergegas dan memberi selamat kepada Dev. Dev menerobos ke alam Mahayana. Hanya Bai Cheng yang tahu betapa hebatnya Dev saat ini. Meskipun dia hanya seorang kultivator alam Mahayana tingkat pertama, Dev tidak akan pernah menganggap serius biksu alam Mahayana tingkat kelima saat ini. Sing Daorong juga buru-buru melangkah maju, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Rekan Daois Chen, keributan yang kamu ciptakan dengan menerobos alam Mahayana bahkan lebih mengasyikkan daripada alam abadi. Aku yakin akan segera ada rumor di seluruh kota Bis."
Dikabarkan bahwa seseorang di rumah Sing kita telah menerobos ke alam abadi. Sing Daorong sangat bersemangat saat ini. Terobosan Dev ke alam Mahayana sebanding dengan alam abadi. Jika ini membuat semua orang salah paham, alangkah baiknya jika seseorang di Sing Mansion mereka menerobos ke alam abadi. Dengan cara ini, tidak ada yang berani mengambil risiko dengan Sing Mansion mereka. Jenderal Sing bercanda, dia baru saja menerobos alam Mahayana. Dibandingkan dengan alam abadi, ia jauh tertinggal. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Dev juga sangat senang bisa menerobos ke alam Mahayana. Jenderal Sing, saya akan mengajak Tuan Dev mengganti pakaiannya dulu dan mencucinya. Kata Bai Cheng. Saat ini, Dev dalam keadaan compang camping dan tampak seperti baru saja disambar petir. Dia pasti perlu menyegarkan diri. Cepat pergi. Sing Daorong melambaikan tangannya dan berkata. Dev mengikuti Bai Cheng untuk mandi. Saat ini, seluruh kota bis meledak. Khusus untuk dua rumah jenderal lainnya, jelas bahwa kesengsaraan guntur ini sedang menuju ke rumah Sing, yang membuktikan bahwa seseorang di rumah Sing telah menerobos ke alam besar. Tapi alam macam apa yang bisa menyebabkan bencana petir yang begitu mengerikan? Selain alam keabadian, alam apa lagi yang ada? Jenderal, bencana guntur ini memang sedang menuju ke rumah Sing. Tampaknya seseorang di rumah Sing telah menerobos ke alam besar. Di Qiu Mansion, seorang komandan berkata kepada Qiu Wanxing. Aku tahu, tapi alam macam apa yang bisa ditembus oleh bencana petir yang begitu mengerikan? Itu tidak mungkin alam transformasi abadi, kan? Maka Sing Daorong hanya berada di alam Mahayana tingkat 8. Bagaimana dia bisa menerobos alam transformasi abadi begitu cepat? Qiu Wanxing sedikit mengernyit dan berkata. Jenderal, mungkinkah Sing Daorong diam-diam mengundang tamu? Ada banyak tamu di rumah Sing. Bagaimana jika ada tamu alam Mahayana kelas 9 yang bisa menerobos? Seseorang berkata. Tidak mungkin, bagaimana alam Mahayana tingkat 9 bisa menjadi tamu Sing Daorong itu? Terlebih lagi, hanya ada sedikit biksu di seluruh kota binatang, alam Mahayana tingkat 9. Jika tidak, kita bertiga tidak akan bisa melakukannya menjadi jenderal binatang buas. Kalian awasi Sing Mansion dan jangan memprovokasi mereka untuk saat ini. Kami akan membuat rencana setelah Tuer menambang cukup banyak batu peri. Qiu Wanxing tidak percaya bahwa seseorang di Sing Mansion telah menerobos ke alam abadi. Dimengerti, komandan itu mengangguk dan berkata. Pada saat yang sama, di ruang pohon kuno di penjara, penguasa kota sedang berkonsentrasi pada latihan, tetapi dia juga terbangun oleh bencana guntur yang mengerikan. Seseorang telah mengatasi kesengsaraan. Kesengsaraan guntur yang dapat mengganggu King Xiu saya, mungkinkah seseorang telah menerobos ke alam abadi? Tuan kota sedikit mengernyit, dengan keraguan yang jelas di matanya. Kota binatang telah disembunyikan selama ribuan tahun. Dia tahu betul berapa level para biksu di seluruh kota binatang. Mustahil bagi seorang biksu untuk menerobos ke alam abadi secepat itu. Namun bencana petir barusan jelas bukan bencana petir biasa, dan mengganggu kultivasi saya. Jika itu adalah bencana petir yang dialami seorang biksu Mahayana biasa, dia tidak akan diganggu sama sekali. Sepertinya kita perlu mengirim seseorang untuk memeriksa. Tuan kota menghela nafas pelan, lalu perlahan menutup matanya. Bersambung.